Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPKS Pangkal Pinang. Saudara, bila saya bertanya kepada Anda, bagaimana kehidupan doa pribadi saudara? Perasaan seperti apa yang Anda rasakan saat ini kalau berpikir tentang berdoa kepada Tuhan? Mungkin ada di antara kita yang kehidupan berdoanya lancar-lancar saja, baik-baik saja, saudara suka berdoa, itu baik, puji Tuhan. Tapi mungkin ada di antara kita yang merasa, saya berdoa tetapi hati saya merasa jauh daripada Tuhan. Saya merasa gamang. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah lama berdoa, tidak memiliki rasa intim dengan Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara punya perasaan seperti itu tentang kehidupan doa, jangan putus asa. Ya, mungkin saudara, karena doa kita itu kurang memiliki panduan, sehingga ketika kita berdoa, kita menjadi merasa jemu, atau kita mungkin merasa Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Nah, saudara, di bagian pertama pembahasan dari doa Bapa Kami ini, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana doa Bapa Kami ini bisa menjadi panduan bagi kehidupan doa kita. Nah, saudara, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 hingga 13, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka berdoa bertele-tele, mereka mengira dengan panjangnya doa mereka akan didengarkan oleh Allah. Tuhan Yesus kemudian melanjutkan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lalu ada tambahan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, dengan mempelajari doa Bapa kami sebagai pola panduan dalam hidup kita, saya berharap agar kehidupan doa kita kembali diperkaya. Mari kita berdoa sebelum kita melihat bagaimana doa Bapa kami ini menjadi panduan atau pola di dalam kehidupan doa kita. Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa merevitalisasi, menyegarkan kembali kehidupan doa kami. Kalau di antara jemaat yang menyaksikan rekaman ini, kehidupan doanya sedang bergairah, kami bersyukur ya Tuhan. Tapi kalau di antara kami yang mendengarkan renungan ini, kehidupan doa kami terasa kering atau terasa hambar, kami merasa jauh atau kami merasa doa kami tidak Tuhan dengarkan. Kiranya Tuhan dengan renungan hari ini boleh menyegarkan kembali, membangkitkan kami kembali untuk semangat berdoa kepada Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan, ada 5 topik yang sekaligus menjadi 5 permohonan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada muridnya untuk mereka doakan, untuk mereka panjatkan. Ya, yang pertama adalah dikuduskanlah namamu, ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini adalah sebuah permintaan agar nama Allah itu, ya, Bapa yang di surga itu namanya dikuduskan, artinya namanya itu dimuliakan. Ini permintaan yang pertama. Yang kedua adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang kedua ini adalah berkaitan dengan kehendak Allah sebagai yang maha tinggi, sebagai raja. Meminta agar kehendak Allah itu terjadi di dalam hidup saya yang masih tinggal di dunia ini. Seperti halnya kehendak Allah itu terlaksana di surga. Ya, permohonan yang kedua. Dan yang ketiga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini berbicara tentang pemeliharaan hidup kita. Maksud saya, apa yang kita butuhkan untuk bisa tetap hidup di dalam dunia ini. Mintalah hal itu. Dan yang keempat, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Apakah damai atau tidak? Apakah ada dosa yang menghalangi? Meminta pengampunan dari Tuhan. Tetapi ini dikaitkan dengan hubungan kita dengan sesama kita. Apakah ada dendam yang tidak kita selesaikan? Kita tidak memberikan pengampunan. Permintaan yang keempat. Dan yang kelima, jauhkan dari pencobaan, lalu kan ya lepaskan dari yang jahat, iblis yang mencobai itu. Tidak berkaitan dengan pencobaan-pencobaan yang mungkin sedang kita alami, atau juga sekaligus meminta
Kalau kita hidup, kita sedang damai sejahtera. Sepertinya tidak ada pencobaan, kita mohon agar Tuhan tidak mengizinkan pencobaan-pencobaan itu menimpa kita. 5 permintaan topik yang berbeda. Nah, saudara, saya katakan ini adalah semacam pola. Mengapa saya katakan pola? Karena memang ada orang-orang Kristen tertentu yang berpandangan doa Bapa Kami ini seperti doa wajib, ya. Ya bisa saja, ya kita bisa saja menjadikan doa ini sebagai doa kita setiap hari. Maksud saya adalah doa yang literal kita ucapkan. Saya yakin bahwa Tuhan Yesus ketika mengajarkan ini bukan berarti ini menjadi satu-satunya doa yang bukan berarti ini adalah satu-satunya doa yang Allah dengarkan. Tapi yang Yesus berikan adalah semacam panduan agar 5 topik inilah yang menjadi semacam pagar, ya, menjadi semacam tonggak dari doa-doa murid-muridnya. Dan inilah, saudara, saya berkeyakinan kalau kita membiasakan menjadikan 5 ini menjadi pola dalam kehidupan doa kita, maka apapun situasi kita, apapun permintaan pertama kita yang menjadi pikiran utama kita, yang menjadi concern kita waktu kita berdoa, 5 topik ini akan membantu kita mempunyai cara berpikir yang berkenan ke hadapan Tuhan, yang akan membentuk iman kita, yang akan menjaga iman kita, dan pada gilirannya akan membuat doa itu menjadi sebuah revitalisasi, sebuah penyegaran akan iman kita. Seperti apa kalau doa ini menjadi semacam pola, menjadi sebuah pola? Maksudnya seperti ini, saudara, ya. Saya berikan sebuah contoh. Misalnya saya berdoa untuk kondisi saya, misalnya saya sedang sakit. Oke. Kalau kita berdoa karena kita sedang sakit, maka yang di pikiran kita, oh sakit ini adalah pencobaan, ya. Nah, pencobaan adalah topik yang kelima. Ya, jauhkanlah dari pencobaan. Nah, ketika saya berdoa, Tuhan sembuhkanlah saya, lepaskanlah saya dari pencobaan ini ya Tuhan. Nah, maka meskipun ini adalah salah satu dari topik, ya, topik yang kelima kalau dalam urutan doa Bapa Kami, maka ketika saya berdoa, saya juga akan mengaitkannya dengan 4 topik yang lainnya. Misalnya, ya, ketika saya berdoa, ketika saya sedang sakit, mungkin saya menjadi tidak bisa bekerja, ya. Katakanlah, ya, memang saya menerima tunjangan, ya. Dan katakanlah kalau saya seorang pengusaha, seorang yang membuka toko, saya sakit, tidak bisa bekerja, atau ketika saya harus berobat, misalnya ke rumah sakit, maka saya bisa berdoa tentang kecukupan biaya, ya, untuk berobat itu. Maka ketika saya berdoa tentang masalah kecukupan biaya, itu adalah berkaitan dengan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, berdoa tentang kebutuhan kita. Nah, ketika saya berdoa tentang kebutuhan saya, ya, kecukupan, maka saya juga harus memikirkan apakah sakit ini adalah sebagai hukuman dari Tuhan, teguran mungkin karena dosa saya. Ya, jadi saya berdoa memohon Tuhan mengampuni dosa saya, dan saya harus memeriksa diri saya, apakah ada dosa dan apakah ada dendam, ada relasi yang rusak dengan sesama yang belum saya coba bereskan, ya, atau belum saya berikan pengampunan kalau orang itu yang bersalah kepada saya, atau kalau saya yang bersalah saya belum benar-benar meminta maaf kepada orang itu dan kepada Tuhan. Jadi ada kaitan dengan topik yang keempat. Kemudian ketika saya berdoa tentang masalah hubungan saya dengan Tuhan, berarti saya juga memikirkan soal kekudusan nama Allah. Apakah hidup saya telah menjadi batu sandungan, atau hidup saya telah menyatakan kemuliaan Tuhan? Atau misalnya dalam penyakit ini, dalam penyakit yang saya alami ini, bagaimana saya merespons? Apakah dengan bersungut-sungut dan sehingga mencemarkan nama Tuhan, atau saya menghadapinya dengan meskipun tidak nyaman, tapi saya belajar bersyukur dan saya belajar menjadi pasien yang baik, ya, tidak menjadi pasien yang merepotkan katakanlah istri saya atau tenaga medis yang mencoba merawat saya. Dan ini aja kemudian tentu saja akan ada kaitannya dengan topik yang kedua. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Apakah saya sembuh dalam waktu yang dekat? Apakah sakit ini akan berkepanjangan? Atau mungkin Tuhan punya kehendak yang lain? Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Nah, ini maksud saya, saudara, sebuah contoh bagaimana
Starting pointnya saya berdoa karena saya sedang sakit, karena ada pencobaan. Tetapi ketika saya berdoa untuk satu hal itu, pola doa yang Tuhan Yesus ajarkan, nah, doa yang Tuhan Yesus ajarkan menjadi semacam panduan, menjadi sebuah pola yang akan memimpin doa saya. Ketika saya berdoa, saya memikirkan kelima topik ini. Meskipun awalnya berbicara tentang pencobaan, sebuah penyakit yang sedang saya alami. Nah, saudara, kalau saya yakin kalau kita berdoa dengan seperti ini, apapun yang sedang kita doakan, mungkin kita berdoa untuk pelayanan kita, mungkin kita berdoa untuk pekerjaan kita, mungkin kita berdoa untuk sekolah anak-anak, mungkin kita berdoa untuk pos PI, kiranya pola ini menjadi pola dalam doa-doa kita. Kalau kita membiasakan diri berdoa dengan seperti pola ini, doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, saya kok punya keyakinan ya bahwa doa kita itu akan tidak hanya menjadi doa yang baik, menjadi doa yang berkenan kepada Tuhan, tetapi juga doa itu akan memandu kita, menjaga kita. Ya. Iman kita itu terpelihara karena kita punya kerangka berpikir yang seperti Tuhan inginkan di dalam doa-doa kita. Tidak menjadi doa yang egois, tidak menjadi doa yang pesimis, tapi menjadi doa yang berserah, penuh pengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengaplikasikannya, dan semoga kehidupan doa kita kembali diperkaya dengan pola yang Tuhan Yesus ajarkan. Minggu depan kita akan membahas topik yang lain, tetapi berkaitan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.